So, what's your heart's desire? What kind of deal can we strike? An end to the war, was it? I'll make sure this war ends all right, just as soon as the dragons swarm across Skyrim and wipe out all of you puny. Dalam The Nine Divines, kita mengenal Zenithar, dewa yang mengatur perdagangan dan pertukaran. Para pekerja dan pedagang banyak yang menyembah Zenithar. Nah, di antara para Daedric Prince juga ada yang memegang sphere yang mirip dengan Zenithar, yaitu pertukaran atau trade, dan bargain atau penawaran. Dia adalah Clavicus Vile, the Wish Master. Dalam perdagangan ini kan ada pertukaran yang setara ya. Apakah ini berarti Clavicus Vile adalah Daedric Prince yang netral seperti Peryite? Pada episode kali ini kita akan telusuri tentang siapa itu Clavicus Vile, bagaimana dia disembah, dan apa saja perannya di Aurbis. Clavicus Vile dikenal juga dengan nama Prince of Trickery and Bargains, The Consummate Politician of Oblivion, dan Master of Insidious Wishes. Nama-nama ini ada kaitannya dengan sphere miliknya. Clavicus Vile memiliki sphere pertukaran melalui invokasi dan perjanjian. Dia bisa mengabulkan permintaan seseorang melalui ritual yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Biasanya orang-orang akan meminta kekuatan kepada Clavicus Vile, tetapi nanti mereka harus menukarkan sesuatu atau mendapatkan efek samping dari permintaan mereka sebagai bayarannya. Clavicus Vile ini sangat licik ketika berhadapan dengan seseorang yang melakukan pertukaran dengannya. Dia pintar membelokkan kata-kata dan merayu melalui keinginan terdalam orang tersebut agar jatuh ke dalam perangkapnya. Walaupun pada prinsipnya pertukaran yang dilakukan oleh Clavicus Vile ini bersifat setara atau sepadan, tetapi kebanyakan orang yang telah melakukan pertukaran dengannya menyesali tindakan mereka. Sebab efek samping atau bayaran yang mereka terima biasanya membuat mereka menderita dan tidak bisa menikmati apa yang didapatkan dari Clavicus Vile. Clavicus Vile biasanya menampakkan dirinya dalam wujud Daedra berjenis Skavin dengan 2 tanduk panjang di kepalanya. Dia juga terlihat selalu bersama pendamping setianya, yaitu seekor anjing bernama Barbas. Patung-patung Clavicus Vile juga selalu dibuat dengan Barbas di sampingnya. Meskipun terlihat seperti bawahan dari Clavicus Vile, Barbas ini adalah wadah bagi separuh kekuatan milik Clavicus Vile. Tanpa Barbas, Vile tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Sesuai sphere-nya, Clavicus Vile ini ahli dalam bernegosiasi dan dia memiliki skill komunikasi yang sangat bagus. Dia juga dianggap sebagai Daedric Prince yang paling beradab dibanding yang lain. Clavicus Vile juga dikenal dengan julukan Nekot oleh para penyembahnya dari Nekotec Cult. Mereka salah membaca nama Clavicus Vile dalam bahasa Daedric, yang memang beberapa ada yang mirip bentuknya dengan alfabet Tamriel. 5 kata pertama yaitu Clavi mereka baca sebagai Nekot, karena bentuknya memang mirip. Clavicus Vile merasa bahwa eternity dan keabadian adalah suatu hal yang membosankan. Oleh karena itu, dia menghibur dirinya dengan cara bermain-main dengan para mortal. Ia kadang ikut campur ketika ada suatu konflik atau kejadian di Tamriel. Permainan yang dibawa oleh Clavicus Vile ini sangat berbahaya dan pasti orang yang terlibat akan merasa dirugikan. Oh iya, Barbas selain menampakkan diri dalam wujud anjing juga bisa mengambil wujud Scamp dan biasa dikenal sebagai Creeper. Player Morrowind pasti sudah tidak asing lagi dengan Creeper. Dia ini adalah seorang merchant atau pedagang. Creeper juga diketahui memiliki bakat dalam bermain musik. Sama seperti Clavicus Vile, Barbas juga bisa menampakkan diri dalam wujud Daedra Skavin. Plane Oblivion milik Clavicus Vile dikenal juga dengan nama Fields of Regret. Nama ini adalah cerminan dari semua perjanjian dan pertukaran yang dilakukan oleh para mortal dengan Clavicus Vile. Kebanyakan dari mereka menyesal telah berurusan dengannya. Uniknya, Fields of Regrets ini wujudnya mirip seperti pedesaan yang indah, tenang dengan bangunan-bangunan yang megah. Ada situs-situs alam seperti hutan, danau, dan pegunungan. Penghuni alam ini kebanyakan adalah Daedra berjenis Skavin yang wujudnya digunakan oleh Clavicus Vile. Menurut orang-orang, Fields of Regret ini bukanlah suatu tempat yang tetap, melainkan perwujudan dari state of mind atau keadaan pikiran Clavicus Vile pada saat ini. Emang Clavicus Vile pikirannya seringkali ceria dan cerah. Meskipun begitu, keceriaan ini hanyalah topeng untuk kegelapan yang disembunyikan oleh Vile dalam permainan yang ia lakukan dengan para mortal. Clavicus Vile paling banyak dikenal sebagai pelindung bagi para vampir. Dia memberikan para vampir status sosial, adab, etika, dan membantu mereka hidup bersembunyi di masyarakat. Meskipun sebagian besar pertukaran yang dilakukan oleh Vile membuat para mortal menyesal, ada beberapa yang benar-benar membantu Clavicus Vile dalam suatu hal dan diberikan imbalan yang bagus. Tidak banyak yang kita ketahui tentang para penyembah Clavicus Vile. Para sleuth dari Pulau Thras diketahui banyak yang menyembah Clavicus Vile dengan harapan mendapatkan kekuatan besar. Salah satunya adalah seorang necromancer kuat bernama Negasta yang menjadi bawahan langsung untuk Clavicus Vile. Ras manusia Kothrigi dari Blackmarsh juga ada yang menyembah Clavicus Vile dan melakukan pertukaran untuk melindungi mereka dari wabah kenehatan flu pada masa Second Era. Sebuah kelompok vampir di Cyrodiil yang bernama Cyrodiil Vampirum Order menyembah Clavicus Vile dan mengatakan bahwa keberhasilan dan status sosial mereka di Cyrodiil adalah berkat imbalan dari Clavicus Vile. Hal ini membantu mereka untuk bersembunyi dan berbaur dengan masyarakat di Imperial City.
Kelompok mereka menyembah apa yang disebut sebagai dual patron, yaitu Molakbal dan Clavicus Vile. Molakbal dilihat sebagai sosok ayah yang memberikan mereka vampirisme, dan Clavicus Vile adalah dewa yang melindungi mereka. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Clavicus Vile ini tidak populer di kalangan para Richmond. Entah ini artinya tidak banyak yang menyembahnya, atau Clavicus Vile ini dianggap sebagai entitas yang tidak layak disembah selayaknya Hircine atau Namira. Salah satu sekte yang menyembah Clavicus Vile adalah Nicotech Cult yang kita sebutkan tadi. Mereka ini aktif pada masa Second Era di Vardenfell. Mereka membangun markas di sebuah gua bernama Shock or Mine. Entah dengan bantuan Vile atau bagaimana, sekte ini berhasil mendapatkan artefak milik Sotasil bernama Suna Arah. Tongkat Suna Arah ini diciptakan oleh Sotasil untuk mempelajari dan mengendalikan kekuatan dewa yang didapatkan dari Heart of Lorkhan. Nicotech Cult berusaha menggunakan tongkat ini untuk menarik kekuatan dari Vivec. Tetapi mereka berhasil digagalkan oleh para Ashlander dan The Vestige. Ada juga sekte bernama Jovial Lambasters yang aktif di kota Riemann di Elsewhere pada masa Second Era. Mereka adalah salah satu organisasi kriminal terkuat di Riemann pada saat itu. Mengikuti dewa yang mereka sembah, sekte ini menawarkan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan, tetapi tentunya dengan bayaran yang besar. Sejak masa Second Era, Clavicus Vile ini sudah banyak berulah di Tamriel. Salah satunya adalah ketika dia berurusan dengan Kothringi tadi. Sebuah desa Kothringi bernama Stilrise Village berusaha berlindung dari wabah kenehatan flu dengan cara membuat perjanjian dengan Clavicus Vile. Mereka diberikan keabadian, tetapi dalam wujud undead. Mereka berubah menjadi tengkorak yang tidak bisa mati dan tidak bisa merasakan apa-apa. Pernah ada orang yang tidak sengaja melakukan kontrak dengan Clavicus Vile. Pada tahun 582 di masa Second Era, seorang penyihir bernama Pyr Kalmo mendapatkan misi dari sebuah desa di Valenwood untuk membersihkan hutan dari ancaman. Tapi karena dia ini adalah penyihir pemula, dia sering gagal merapalkan spell. Suatu ketika, dia berharap dengan kuat bahwa spellnya ini akan bekerja. Tanpa dia ketahui, harapannya ini didengar oleh Clavicus Vile dan dikabulkan olehnya. Tapi tentu ada bayarannya. Spell milik Pyr Kalmo berhasil mensaman sekelompok Atronach, tetapi mereka lepas kendali dan membakar hutan tersebut. Karena dianggap gagal, istri Pyr Kalmo pada saat itu ditangkap oleh para bosmer dari desa tadi dan akan dimakan. Untungnya ada The Vestige yang membantu mengalahkan para Atronach tadi dan mematahkan kontrak Pyr Kalmo dengan Clavicus Vile, kemudian menyelamatkan istri Pyr Kalmo. Pada tahun yang sama, Barbas muncul di kota Mournhold dalam wujud Creeper, ketika ia disaman oleh seorang pedagang Orsimer bernama Zagruk. Dia membutuhkan seorang Dairel untuk menjadi asisten, karena asisten yang sebelumnya telah mengkhianatinya. Secara misterius, Zagruk meninggal dan tokonya diambil alih oleh Creeper. Clavicus Vile juga pernah membuat ebony palsu di Vardenfell. Ketika itu, sebuah tambang bernama Fasir di Danat dirasa tidak menghasilkan ebony yang cukup oleh pemiliknya. Sang pemilik kemudian membangun kuil Clavicus Vile dan membuat perjanjian dengannya agar produksi eboninya bisa meningkat. Dia diberikan sebuah formula alkemi oleh Vile untuk mengubah daging seorang mortal menjadi ebony imitasi yang disebut false ebony. Hanya blacksmith yang benar-benar ahli yang bisa mengetahui bahwa ebony itu adalah palsu. Kita pernah cerita di episode tentang Nocturnal dan Mephala bahwa mereka membentuk kelompok Daedric Triad bersama Clavicus Vile untuk menguasai Crystal Tower di Somerset. Mereka berencana mengambil kekuatan dari artefak bernama Heart of Transparent Law. Clavicus Vile berperan penting dalam menginvasi Clockwork City untuk mencari informasi dari Sotasil tentang cara menyerap kekuatan dari Transparent Law. Barbas menyamar menjadi seorang Arcanon Tribunal Temple dan mencuri kekuatan dari Vivec menggunakan artefak Suna Arah yang kita jelaskan tadi. Dengan begitu, dia bisa masuk ke Clockwork City. Invasi Barbas ini berhasil dihentikan oleh Sotasil dengan bantuan dari Barilzar dan The Vestige. Tetapi, upaya Barbas berhasil membantu Daedric Triad untuk melancarkan invasi mereka ke Clockwork City. Disinilah Nocturnal mulai mengkhianati Mephala dan Vile. Dia mencuri pengetahuan dari Sotasil untuk mengakses Transparent Law nanti. Tanpa tahu dikhianati, Mephala dan Clavicus Vile melanjutkan rencana mereka bersama Nocturnal untuk menguasai Crystal Tower. Untungnya pengkhianatan Nocturnal berhasil terungkap, sehingga Mephala dan Clavicus Vile pergi bekerja sama dengan Meridia dan The Vestige untuk menghentikan Nocturnal. Clavicus Vile membantu The Vestige dan CJ Corder untuk masuk ke Crystal Tower dan menghentikan Nocturnal sebelum ia bisa menggunakan kekuatan penuh dari Heart of Transparent Law. Beberapa waktu setelah kejadian ini, Clavicus Vile dan beberapa Daedric Prince lainnya membuat Cold Harbor Compact bersama Sotasil, yang menetapkan bahwa para Daedric Prince ini tidak boleh ikut campur ke dalam urusan dunia Windinnerd secara langsung. Pada tahun 864 di masa Second Era, bawahan Clavicus Vile yang bernama Negasta dibunuh oleh seorang Redguard bernama Cyrus the Restless. Dia pada saat itu berusaha mengembalikan jiwa kakaknya yang dicuri. Cyrus sampai masuk ke Field of Regrets untuk membuat pertukaran dengan Clavicus Vile. Mereka melakukan taruhan. Apabila Cyrus berhasil mengalahkan teka-teki dari Clavicus Vile, dia akan mendapatkan kembali jiwa kakaknya. Apabila dia kalah, jiwa Cyrus akan diambil oleh Clavicus Vile. Pada saat itu, Cyrus berhasil menang taruhan dan mendapatkan kembali jiwa kakaknya. Pada tahun 405 di masa Third Era, Clavicus Vile pernah disaman oleh The Agent di Iliac Bay. The Agent diberikan tugas untuk membunuh seorang werewolf yang meneror suatu area. Setelah berhasil, Clavicus Vile memberikannya artefak Mask of Clavicus Vile.
Beberapa tahun kemudian, pada tahun 427 di masa Third Era, seorang anggota Fighters Guild di Vardenfell berhasil mendapatkan artefak Bitter Cup milik Clavicus Vile. Dia adalah Aegis Fire Eye yang secara diam-diam merupakan penyembah Clavicus Vile. Dia saat itu dibantu oleh Nerevarine untuk mendapatkan artefak tersebut. Di tahun yang sama, Nerevarine berhasil mendapatkan sebuah pedang bernama Umbra yang merupakan artefak milik Clavicus Vile. Artefak ini cukup unik, nanti kita telusuri lebih dalam. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 433 di masa Third Era, The Hero of Kvatch berhasil mendapatkan pedang Umbra juga. Nah, pada saat itu, Clavicus Vile menawarkan untuk menukarkan pedang tersebut dengan artefak Mask of Clavicus Vile. Pada awal masa Fourth Era, ada sebuah insiden besar yang terjadi di Imperial City. Kejadian ini dinamakan The Umbriel Crisis. Setelah masa Third Era berakhir, Vivek dikabarkan menghilang dari Morrowind. Ada yang bilang sih dia dibunuh oleh Nerevarine sebagai balas dendam dari Azura. Kalian masih ingat kan dengan meteor Bardau yang dijatuhkan oleh Sheogorath ke Vivek City? Nah, batu ini ditahan oleh Vivek menggunakan kekuatan dewanya. Setelah Vivek menghilang, tidak ada lagi yang menahan batu itu. Akhirnya, penyihir Dunmer bernama Vuhon dan asistennya yang bernama Sul membangun sebuah alat bernama The Ingenium. Mereka membangun alat ini dengan bantuan dari Clavicus Vile. Dengan ditenagai oleh jiwa mortal, The Ingenium ini bisa menggunakan energi dari Field of Regrets untuk menahan Bardau agar tidak jatuh. Mesin ini tidak bertahan lama dan pada akhirnya dihancurkan oleh Sul karena pada saat itu istrinya hampir digunakan jiwanya untuk mentenagai Ingenium. Setelah itu Bardau jatuh dan menyebabkan bencana Red Year. Pada tahun 48 di masa Fourth Era muncul sebuah pulau melayang di atas Imperial City. Pulau ini dinamakan Umbriel dan merupakan pecahan dari Fields of Regrets yang terpisahkan oleh mesin Ingenium. Hal ini terjadi karena campur tangan dari Umbra, sebuah pedang hidup yang memiliki sebagian kekuatan dari Clavicus Vile. Umbra ingin membawa pulau Umbriel ini ke White Gold Tower agar dia bisa lepas dari Clavicus Vile dan menjadi entitas tersendiri. Upayanya ini berhasil digagalkan oleh Atrebus Mede dari The Empire yang dibantu oleh Sul, orang yang terlibat dalam pembuatan Ingenium tadi. Umbriel Crisis ini menjadi alur cerita dalam novel berjudul The Infernal City oleh Greg Case. Mungkin akan kita bahas lebih detail di kesempatan lainnya. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, Clavicus Vile sempat terpisah dengan Barbas. Entah konsepnya bagaimana, mungkin kekuatan Clavicus Vile menjadi berkurang signifikan karena Barbas tidak ada di sisinya. Katanya sih, Clavicus Vile bosan dengan Barbas dan membiarkannya berkeliaran di Skyrim. Suatu ketika, Barbas bertemu dengan Last Dragonborn dan dia dibantu untuk kembali lagi ke Clavicus Vile melalui sebuah kuil dirinya di Skyrim. Clavicus Vile mau menerima Barbas kembali dengan catatan Last Dragonborn mau menyelesaikan tugas darinya. Oh ya, sebelum itu, di kuil Clavicus Vile ini ada para vampir penyembah Clavicus Vile yang berdoa kepadanya memohon untuk dibebaskan dari kutukan vampirisme. Last Dragonborn datang dan membunuh mereka, yang secara tidak langsung mengabulkan permintaan para vampir itu. Ya, vampirismenya hilang bersama nyawa mereka. Oke, balik lagi. Last Dragonborn diperintahkan oleh Clavicus Vile untuk membunuh seorang penyembahnya yang bernama Sebastian Lord dan mengambil artefak Rueful Axe. Nah, si Sebastian ini juga punya cerita. Jadi, anaknya dia ini terkena penyakit lycanthropy. Dia berdoa kepada Clavicus Vile agar bisa menyembuhkan anaknya dari penyakit ini. Diberikanlah dia Rueful Axe untuk menyembuhkan anaknya. Ya, dia disuruh menyembuhkannya dengan cara membunuhnya. Kisah yang sama dengan para vampir tadi. Last Dragonborn mendatangi tempat persembunyian Sebastian dan membunuhnya. Ia pun membawa Rueful Axe kembali ke Clavicus Vile. Di sana, Last Dragonborn diberikan pilihan lagi. Dia mau mengembalikan kapak itu dan Barbas akan kembali ke sisi Clavicus Vile, atau dia menyimpan kapak itu dan menggunakannya untuk membunuh Barbas. Apabila Last Dragonborn mengembalikan kapaknya, Barbas kembali ke sisi Clavicus Vile, dan Last Dragonborn diberikan artefak Mask of Clavicus Vile. Apabila Barbas dibunuh menggunakan Rueful Axe, Barbas akan dibuang ke alam Void untuk sementara, sebelum nanti kembali lagi ke Clavicus Vile. Nah, selama Barbas ini ada di alam Void, Clavicus Vile nanti akan mendapatkan kekuatan penuhnya kembali tanpa Barbas sebagai wadahnya. Tadi kita sempat menyinggung beberapa artefak di Tamriel yang diturunkan oleh Clavicus Vile atau diasosiasikan dengan dirinya. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari Mask of Clavicus Vile. Mask of Clavicus Vile adalah sebuah helm heavy armor full face yang sesuai namanya berfungsi sebagai topeng. Wujud topeng ini mirip dengan wajah Clavicus Vile. Orang yang mengenakan topeng ini akan menjadi lebih berkarisma dan mudah dipercaya oleh orang lain. Sama seperti direct artefak pada umumnya, Clavicus Vile bisa menarik kembali topeng ini kapan saja. Ada satu cerita yang terkenal tentang topeng ini. Dulu ada seorang bangsawan bernama Avalea. Saat masih muda, ia diserang oleh salah satu pelayannya yang iri hati hingga wajahnya menjadi rusak. Dia pun membuat pertukaran dengan Clavicus Vile dan mendapatkan Mask of Clavicus Vile. Walaupun topeng ini tidak memperbaiki wajahnya, tapi ia menjadi semakin berkarisma dan mulai disukai lagi oleh orang-orang. 1 tahun dan 1 hari setelah pernikahannya, Clavicus Vile tiba-tiba menarik kembali topeng tersebut. Saat itu, Avalea sedang hamil anak pertamanya, tapi ia langsung diusir oleh suaminya karena wujudnya yang buruk rupa. 21 tahun dan 1 hari kemudian, anak dari Avalea membalaskan dendam ibunya dan membunuh sang ayah.
Artefak berikutnya adalah Umbra. Kita sudah cukup sering menyinggung Umbra di episode-episode sebelumnya. Kita juga sempat menghubungkan pedang ini dengan Ebony Warrior dan Ebon Arm. Tapi pedang ini berasal dari Clavicus Vile. Ceritanya, pada tahun 582 di masa Second Era, seorang penyihir kuat bernama Naenraware menciptakan sebuah pedang atas permintaan dari Clavicus Vile. Dia menginginkan sebuah pedang yang bisa digunakan untuk menipu para mortal dan mengirimkan jiwa mereka ke Field of Regrets. Naenra pun menciptakan pedang tersebut, tapi pedangnya tidak stabil katanya. Naenra membutuhkan kekuatan dari Clavicus Vile untuk dimasukkan ke dalam pedang tersebut dan membuatnya stabil. Tapi ternyata Naenra menipu Clavicus Vile dan membuat sebagian kekuatan Vile secara permanen diserap oleh pedang tersebut. Akhirnya pedang itu menjadi hidup dan mengambil nama Umbra. Ada yang berasumsi bahwa Naenra ini adalah jelmaan dari Sheogorath yang sedang melakukan prank kepada Clavicus Vile. Tapi Naenra dibunuh oleh Clavicus Vile setelah tahu bahwa ia telah ditipu. Sebelum Naenra dibunuh, pedang Umbra ini berhasil disembunyikan dan berpindah pemilik. Ketika seseorang menggunakan pedang ini, dia akan perlahan diambil alih oleh Umbra. Maka dari itu, kebanyakan dari pengguna pedang Umbra ini akhirnya berganti nama menjadi Umbra. Umbra ini bisa berubah wujud sesuai keinginannya, tetapi tetap dalam wujud pedang. Dia bisa menyerap energi kehidupan dan stamina musuhnya hingga mencabut jiwa mereka. Kita pernah 2 kali bertemu Umbra ini di game The Elder Scrolls, 3 kali kalau kita hitung mod canon di Skyrim Anniversary Edition. Nah, di game Morrowind kita bertemu seorang Orsimer bernama Umbra di dekat desa Suran. Nerevarin berhasil mengalahkannya dan mengambil pedang tersebut. Nerevarin menyimpan pedang ini untuk beberapa waktu hingga akhirnya diserahkan ke museum artefak di kota Mournhold. Di game Oblivion kita bisa menemui Umbra di reruntuhan kota Aelid bernama Vindasel. Hero of Kvatch mendapatkan tugas dari Clavicus Vile untuk mengalahkannya dan mengembalikan pedang tersebut. Hero of Kvatch berhasil mengalahkan Umbra dan mengambil pedangnya. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, Hero of Kvatch bisa mengembalikan Umbra untuk ditukar dengan Mask of Clavicus Vile atau menyimpan pedang tersebut untuk dirinya sendiri. Menurut Barbas, pedang Umbra ini sebaiknya jangan dikembalikan ke Clavicus Vile karena akan membawa malapetaka bagi dirinya. Seperti yang kita bahas tadi, Umbra ini juga bertanggung jawab atas sebuah kejadian bernama Umbriel Crisis. Ia berusaha mengambil pecahan dari Field of Regrets milik Clavicus Vile dan menyatukan pecahan tersebut dengan dirinya. Apabila Umbra berhasil mengklaim Umbriel, maka pulau tersebut akan menjadi Plain Oblivion miliknya dan ia sepenuhnya bisa menjadi entitas mirip seperti Daedric Prince. Artefak berikutnya adalah Bitter Cup. Bitter Cup ini adalah sebuah cawan emas yang bisa memberikan penggunanya kekuatan, tetapi memperlemah salah satu aspek dari dirinya. Kita coba jelaskan dari mekanik game ya. Di Morrowind, orang yang meminum air dari Bitter Cup ini akan meningkat atribut terkuatnya, tetapi atribut terlemahnya akan menurun. Misalnya, atribut terkuatnya adalah Strength 80 poin, dan terlemahnya adalah Willpower 30 poin. Setelah minum dari Bitter Cup, Strength akan menjadi 100 dan Willpower akan menjadi 10 poin. Begitu kira-kira. Berikutnya adalah Rueful Axe. Tadi kita sudah jelaskan bahwa Rueful Axe ini adalah jawaban dari doa seorang ayah yang ingin menyembuhkan anaknya dari lycanthropy. Tapi ya disembuhkan dengan cara dibunuh. Jadi penyakitnya mati bersama penderitanya. Kapak ini memiliki hiasan berbentuk werewolf yang terbuat dari ebony. Meskipun terlihat lumayan keren, kapak ini adalah artefak paling busuk di Skyrim dan tidak ada yang mau memakainya. Kemudian berikutnya adalah Fey Falcon. Fey Falcon adalah sebuah pena ajaib yang katanya merupakan artefak milik Clavicus Vile. Pena ini di-enchant menggunakan jiwa dari salah satu daedra pelayan Clavicus Vile yang bernama Fey Falcon atas permintaan dari seorang pendeta Auriel bernama Thorpat. Ketika digunakan untuk menulis, pena ini bisa membantu penggunanya untuk menciptakan sebuah kitab yang kualitasnya luar biasa. Tapi efek sampingnya adalah pena ini akan memanipulasi pikiran penggunanya. Ketika menggunakan pena ini, Thorbat dibuat gila hingga akhirnya dia bunuh diri. Thorbat meninggalkan sebuah pesan peringatan bagi siapapun yang menemukan pena ini. Cerita tentang Fey Falcon ini kita temukan di sebuah buku yang berjudul Fey Falcon. Ada kemungkinan juga kalau cerita ini adalah fiksi. Terakhir adalah The Monochrome Paintbrush. Monochrome Paintbrush ini adalah sebuah artefak terkutuk yang disegel oleh Sijic Order di berangkas mereka yang bernama Vault of Moabita. Menurut kisah yang beredar, dulu ada seorang seniman di Kepulauan Somerset. Dia ini suka menggambar pemandangan yang cerah dan berwarna, tetapi dia merasa bahwa warna-warna yang biasa digunakan ini masih kurang cukup untuk merealisasikan visinya. Suatu ketika, seorang pedagang tua datang bersama seekor anjing. Kalian tahulah ini siapa. Dia menawarkan seniman itu sebuah kuas besar dengan ujung putih dan gagang hitam. Menurut si pedagang, kuas ini bisa memberikan kehidupan pada karya-karyanya. Si seniman itu menerima kuas tadi dan mencobanya. Setelah mencoba melukis menggunakan kuas tersebut, dia terkesan dengan hasilnya. Lukisannya menjadi lebih bercahaya dan berkilau, jauh lebih menarik dari warna-warna yang pernah ia lihat. Tapi seiring dia menggunakan kuas itu untuk melukis, tubuhnya mulai kehilangan warna. Rambutnya menjadi putih, pakaiannya menjadi abu-abu, bahkan kulitnya pun kehilangan warna. Dia tidak sadar atas perubahan di tubuhnya ini dan terus saja melukis. Perlahan demi perlahan nyawanya meninggalkan tubuhnya. Pada akhirnya lukisannya selesai dan seketika itu juga jantungnya berhenti berdetak. Tubuhnya sudah kehilangan warna sepenuhnya.
Seorang warga Somerset menemukan tubuh yang tak bernyawa dan tak berwarna itu berada di hadapan sebuah lukisan yang paling indah di Somerset. Tapi sekarang lukisan ini sudah tidak ada di NERN, entah entitas mana yang mengambilnya. Clavicus File selalu ada harga di balik semua tawarannya. Menariknya, dia juga pernah ditipu oleh suatu pertukaran. Contohnya seperti kasus Umbra, di mana kekuatannya berhasil dicuri. Mungkin itu memang sudah sifatnya dia ya, harus bersikap netral dan adil. Ada yang diberikan dan ada yang harus diambil. Clavicus File ini cukup unik karena kekuatannya sekarang terbagi ke beberapa wadah. Sebagian dicuri oleh Umbra dan kekuatannya sekarang setengahnya ada di Barbas. Tanpa Barbas, Clavicus File tidak bisa menggunakan full powernya. Bukan hanya berperan sebagai wadah, Barbas juga menjadi pikiran kedua bagi Clavicus File untuk berdiskusi setiap kali dia akan melakukan pertukaran. Sebab Barbas dan Clavicus File ini punya perspektif yang berbeda dalam melihat sesuatu. Meskipun Barbas bisa dianggap sebagai bawahan dari Clavicus File, dia juga kadang bosan dengan Barbas dan ingin membunuhnya. Tapi juga dia bisa kesepian dan butuh Barbas untuk sekedar teman berbicara. Memang kepribadiannya Clavicus File ini adalah salah satu yang paling unik dibanding Daedric Prince lainnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Masih ada beberapa Daedric Prince yang belum kita bahas nih. Ada Sanguine, Fermina, dan Ithelia. Ditunggu saja ya, karena kita juga masih ada topik-topik menarik selain Daedric Prince yang masih harus kita bicarakan di sini. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Hope you guys enjoyed it, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.